Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ta'allima tadhakura tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadatu wal istifadah. Wa tadhakkur wal hasala tumasik bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a al khair wa ta'ala al huda wa wajhillah. Wa maradati wa qasama biha sawabiha. Wa nawaina bi dikana sallallahu alaihi wasallam. Data'alluma ta'allima wa nawaina bi kulli syekh. Wa alaihi wasallam. Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fattah al-Alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-Habib Abdullah al-Haddad fi kitabih An-Nasihat Diniyah wal Usul Imaniyah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid alamin amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan waqad yatamakkan mithlu hadzal fajir al munafiq min ilmil kitab wa sunnah fayakunu bala'an alal muslimin wa fitnatan wa fi mithlihi qala alaihi salatu wasalam ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal qila wa madzalik qala ulama usu' wa qad wasafa alaihi salatu wassalam unasan yaqra'una al-Qur'an kama unzila wa annahu la yujawizu taraqiyahum wa annahum yamruquna minal islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Betul dibaca halaman 150. Radhiyallahu ankum. Ulama usu berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, perkara yang amat aku khawatirkan kepada kamu adalah seorang munafik yang bijak berbicara. Munafik durjana yang ditakuti oleh Sayyidina Umar ialah orang yang gemar memutarbalikkan makna Al-Quran dan maksud hadis Nabi SAW. Sebab hal ini bisa menimbulkan bala dan fitnah terhadap kaum muslimin. Dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, "Ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjali." Qila wa ma dzalik? Qala ulama us-su'. Aku bimbang atas kamu orang-orang yang lebih dahsyat dari Dajjal. Ditanyakan kepada beliau siapakah mereka itu? Beliau menjawab ulama us-su', ulama yang memutarbalikkan dan menyelewengkan tujuan-tujuan agama yang benar. Rasulullah SAW juga telah menggambarkan sebagian orang yang membaca Al-Quran dengan baik, tetapi bacaannya tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka terlepas dari agama Islam seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad masih tentang bagaimana kriteria atau sifat-sifat daripada orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan ilmunya, tetapi selain itu justru membuat suatu fitnah dengan mentakwilkan, mentafsirkan daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi dengan tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan para ulama-ulama tafsir ataupun ulama-ulama hadis. Bahkan mereka mentafsirkan dengan nafsu mereka, dengan kepentingan dunia mereka. Yang mana orang-orang alim seperti itu digolongkan daripada orang yang bersifat munafik, orang yang dikatakan munafik. Di mana orang munafik ini beriman di lisannya tetapi di hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan disifatkan di dalam Al-Quran orang yang munafik itu paling dasar daripada api neraka tempat mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu bakal ditempatkan tempat yang terbawah daripada neraka. Jadi yang paling dasar, ibarat tumpukan-tumpukan bara api itu paling bawah, artinya yang paling panas. Jadi di situ tempatnya orang-orang munafik. Jadi bagaimana kriteria atau sifat-sifat ulama yang dikatakan ulama su? Di antaranya bahwa sifat mereka adalah sifat munafik, bersifat munafik. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat munafik. Mereka orang alim, mempunyai ilmu, tetapi ilmu yang mereka ketahui itu cuman sebatas di lisan mereka, tidak mendarah daging, tidak meresap ke dalam hati mereka, dan tidak diamalkan di anggota badan mereka. Sehingga daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang paling aku takutkan atau perkara yang paling aku takuti, yang khawatirkan terhadap kalian adalah seorang munafik yang bijak berbicara. Yakni bahwasanya orang tersebut orang yang alim, atau kita katakan ulama, orang yang pintar ceramah, orang yang pintar pidato, orang yang bisa membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, bahkan hafal. Tetapi di dalam hati mereka dipenuhi dengan sifat nifak, sifat munafik. Nah, ini adalah sulit bagi kita bisa mengetahui seseorang itu bersifat munafik. Bahkan kita sendiri kita tidak mengetahui bahwa kita mungkin ada sifat nifak di dalam diri kita, apalagi mengetahui orang lain. Jadi kita tidak bisa semata-mata melihat, mendengar daripada orang-orang yang berpidato, berceramah, menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi, sekalipun mereka hafal, alim daripada apa yang mereka sampaikan, tetapi bisa jadi di dalam hati mereka ada sifat munafik. Sehingga nanti beliau mengatakan di sini di akhir daripada pembahasan bahwa kita hendaklah bijak dan teliti dalam memilih daripada ulama-ulama yang bisa kita jadikan panutan. Karena kita kan diperintahkan untuk ittiba dengan Nabi kita SAW. Sedangkan kita tidak menemui daripada Nabi SAW. Kita cuma sekedar membaca hadis beliau seperti ini, beliau seperti ini. Tetapi bagaimana kita dalam ittiba dengan Nabi SAW? Jadi kita nggak bisa langsung misalnya, Anda mau ngikut Nabi, langsung baca hadis. Jadi itu belum dikatakan ittiba dengan Nabi. Jadi nggak bisa. Karena para sahabat mereka ittiba dengan Nabi dengan melihat secara langsung, bukan dengan sekedar mendengar. Jadi mereka langsung menyaksikan apa yang dilakukan Nabi, apa yang dipraktekkan Nabi, itu langsung mereka praktekkan, langsung mereka ittiba di situ. Jadi kita memang sering mendengar bahwa hendaklah kita ittiba, mengikuti dengan Nabi. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini yang jarang kadang disampaikan. Jarang disampaikan.
40 malam kita sering mendengar, ya Allah jadikanlah kita orang yang ittiba dengan Nabi, mutabaah lin Nabi. Tapi bagaimana prakteknya? Kita nggak melihat dengan Nabi. Apakah kita dengan membaca hadis Nabi, sejarah Nabi langsung kita praktekkan sebagaimana yang kita dengar atau kita baca? Nah, bukan begitu caranya. Bahkan caranya yang diajarkan oleh para sahabat dan tabi'in, begitu juga tabi'in, mereka dengan musyahadah, dengan menyaksikan Nabi, kemudian mereka mempraktekkan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga ada yang namanya hadis musalsal. Ada yang dinamakan hadis musalsal. Musalsal misalnya bil musafahah. Hadis musalsal bil musafahah. Ada juga hadis musalsal misalnya dengan memakan kurma, dengan meminum air. Nah, itu hadis musalsal, itu hadis yang turun temurun mulai daripada Nabi SAW sampai kepada yang meriwayatkan. Nah, itu hadis musalsal. Jadi daripada sahabat misalnya, mereka mengambil musafahah, perjabatan tangan dengan Nabi SAW. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis musalsal bil musafahah itu adalah Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian beliau berjabatan tangan dengan Nabi SAW. Bagaimana beliau berjabatan tangan dengan Nabi SAW? Beliau praktekkan. Kemudian beliau mengajarkan kepada murid-murid beliau dengan cara yang sama dengan yang diajarkan Nabi atau yang diberikan Nabi kepada beliau. Turun temurun terus sampai ke zaman sekarang misal. Nah, itu hadis musalsal. Jadi seperti itu yang dikatakan mutabaah, mengikut Nabi. Jadi bukan dengan sekedar mendengar, membaca, langsung kita mengikuti. Misal kita tahu Nabi pernah berambut panjang, oh langsung rambutnya gondrong misal. Sunnah Nabi misalnya pernah minum berdiri, langsung dipraktekkan seperti itu. Padahal nggak tahu caranya. Misal Nabi bagaimana pernah makan buah semangka misal. Tapi bagaimana prakteknya? Bahkan salah satu ulama disebutkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, syarah Ta'limut Ta'lim, beliau nggak mau makan semangka. Kenapa? Karena kata beliau, aku nggak pernah mendapati cara bagaimana makan semangkanya. Bagaimana caranya? Apakah dipotong dua terus dipotong, bagaimana cara makannya, bagaimana? Nggak beliau dapatkan. Musalsalnya nggak beliau dapatkan. Sehingga beliau nggak mempraktekkannya karena nggak ada yang beliau dapatkan daripada Nabi SAW. Yang didapatkan cuma Nabi pernah makan buah semangka. Tapi bagaimana prakteknya? Nah, karena beliau senantiasa mutabaah, bagaimana yang beliau dapatkan dari gurunya, gurunya dapat daripada guru-gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Nah, sehingga di zaman kita sekarang ini, bagaimana cara kita mutabah dengan Nabi SAW, bagaimana kita mengikut dengan Nabi SAW, yaitu dengan mengikut ulama-ulama yang memang sudah turun temurun dia dapatkan daripada Nabi SAW. Musalsalnya, ilmunya dia dapatkan itu turun temurun. Ada sanatnya, ada rentetannya, ada silsilahnya. Bagaimana cara wudhunya, bagaimana cara sholatnya. Nah, makanya di sini nanti bagaimana kita bisa mengikuti seorang ulama di zaman kita.
Nah, maka kita harus mengetahui ini ulama yang bisa diikuti, ini ulama yang nggak bisa diikuti. Sehingga di situ nanti disebutkan beliau, hendaklah kita bisa membedakan yang mana ulama yang benar, ulama yang su dengan ulama yang benar. Kemudian kalau kita sudah dapati ini ulama yang benar, maka itulah yang bisa kita ikuti. Dan bisa kita bersifat sebagaimana sifat si ulama tadi. Dan kita bisa mengikuti jejak langkahnya. Nah, inilah yang bisa menjadi kita orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagaimana yang sering kita baca di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Nah, kalau kita langsung ikut sahabat nggak bisa. Jadi ulama yang di zaman kita yang sesuai dengan silsilah yang sudah mereka dapatkan. Nah, jadi kata Sayyidina Umar bahwa yang paling beliau khawatirkan adalah orang yang alim, yang pintar berbicara, bijak berbicara, tetapi hatinya diliputi dengan sifat munafik. Dan penjelasannya bahwasanya orang tersebut senang memutarbalikkan daripada Al-Quran, ayat Al-Quran yang seharusnya seperti ini daripada tafsir-tafsir yang sudah disampaikan ulama tafsir, dia mentafsirkan dengan nafsunya, dengan kepentingan dunianya. Ataupun hadis Nabi SAW yang mana bisa menguntungkan dirinya atau golongannya, atau apa yang diinginkan daripada syahwatnya, nafsunya, dia sampaikan, hadis Nabi seperti ini. Nah, jadi senang mereka ini, ulama-ulama yang dikatakan munafik, ulama-ulama yang dikatakan su. Jadi mereka senang menyampaikan ayat Al-Quran, tapi ada niat terselubung maksud daripada maksud-maksud dunia ataupun nafsunya daripada ayat Al-Quran yang disampaikannya, hadis yang disampaikannya. Sehingga hal tersebut justru menjadikan bala, menjadikan suatu bencana. Misal terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, fitnah terhadap kaum muslimin, sehingga mereka sibuk dalam membahas perbedaan. Bagaimana zaman sekarang kita ini saling menyalahkan, ini seperti ini seperti ini. Justru hal-hal yang penting tidak dipikirkan. Justru yang dipikirkan, ini nggak seperti ini. Ini misalnya bukan zuriat Nabi, nggak ada zuriat Nabi katanya di Indonesia. Ngapain dia bahas seperti itu? Nah, itu hal yang tidak penting. Justru itu menimbulkan fitnah, menimbulkan bala di antara kaum muslimin. Nah, jadi kalau ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang bukan dikatakan ulama su, mereka tidaklah membahas, menyampaikan Al-Quran ataupun hadis kecuali sesuai dengan apa yang dia dapatkan daripada ulama-ulama tafsir, daripada guru-gurunya, daripada ulama-ulama hadis. Itulah yang mereka sampaikan, bukan dengan tafsiran nafsu mereka, tafsiran daripada apa yang mereka kehendaki daripada hadis ataupun Al-Quran yang mereka sampaikan. Kadang-kadang ini musim misalnya politik, misalnya diambil ayat Quran misalnya. Misal nih, ada 3 pilihan misalnya. Ada 3 pilihan, 1, 2, 3 misalnya. Akhirnya disampaikan, khairul umur awsatuha katanya.
hadis Nabi. Yang paling baik di tengah. Pilih yang di tengah katanya. Wah ini di antara ulama-ulama su. Jadi mereka menyampaikan misalnya hadis Nabi dengan kepentingan dunia. Nah, ini yang dikhawatirkan. Misalnya nomor-nomor daripada anggota calon legislatif disampaikan ayat Al-Quran yang menyebutkan angka misalnya, yang mengarah kepada dirinya misalnya, atau seseorang yang didukungnya misal. Nah, itu kelihatan. Jadi mereka, apa yang mereka sampaikan itu semata-mata kepentingan nafsunya, kepentingan dunia. Nah, akhirnya timbul daripada fitnah, bencana, baik bencana bersifat nyata ataupun bersifat maknawi terhadap kaum muslimin. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal qila wa madzalik qala ulama usu. Nabi SAW bersabda, aku lebih bimbang terhadap ulama su. Secara kesimpulannya di sini beliau lebih bimbang terhadap ulama su daripada dajjal itu sendiri. Karena kalau dajjal sudah jelas. Kalau ulama su ini sama dengan kaum muslimin, pakaiannya sama, apa yang mereka lakukan sama, tapi mereka itu tadi bersifat munafik. Mereka menyelewengkan daripada tujuan agama dengan maksud-maksud yang mereka kehendaki daripada dunia ataupun nafsunya. Kemudian Nabi SAW juga menggambarkan daripada sebagian orang yang mempunyai bacaan Al-Quran yang baik, fasih bacaannya, lagunya bagus, bahkan misalnya juara MTQ internasional misalnya. Tetapi apa yang mereka bacakan itu sekedar lisannya, artinya nggak sampai meresap ke dalam dirinya. Jadi sebatas di kerongkongannya aja. Maka mereka ini, kata Nabi SAW, seolah-olah mereka terlepas daripada agama Islam seperti panah ketika terlepas daripada busurnya. Jadi ketika mereka menyampaikan Al-Quran, mereka membacakan Al-Quran, tetapi tidak ayat Al-Quran tersebut mereka amalkan, mereka resapi daripada maknanya, justru mereka gunakan untuk kepentingan dunia. Maka mereka misalnya baca Al-Quran, kenapa? Ente tujuannya menghafal Al-Quran, supaya bisa ikut MTQ, juara internasional. Tujuannya untuk menampilkan daripada suaranya, tetapi tidak lewat daripada kerongkongannya. Artinya sebatas di lisannya aja, di luarnya aja, nggak sampai kepada hatinya, tidak sampai kepada amaliyah daripada anggota badannya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, inna masalal munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihan rihuhu thayyibun wa ta'muhu murrun. Bahwasanya perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti pohon kemangi. Baunya wangi tetapi rasanya pahit. Jadi baunya harum tetapi ketika dimakan pahit. Jadi kalau orang yang munafik, sekalipun bacaan Al-Qur'annya bagus misalnya, kalau orang mendengarkan, orang senang, orang meresapi daripada apa yang dibacakannya, terpesona dengan bacaannya, seolah-olah ketika kita mencium harumnya pohon kemangi, tetapi manakala kita rasakan daripada pohon kemangi tersebut tapi rasanya pahit. Begitu juga manakala seorang munafik ketika membaca Al-Quran, jadi Al-Quran itu sebatas harum, sebatas bagus di lisannya, di kerongkongannya, tetapi tidak memberikan dampak
yang bagus atau menjadikan harum daripada jiwanya daripada bacaan Al-Qur'annya. Fala yastab'at ba'da hadza anna man ya'lamu zahirul ilmi munafiqun fajirun wa alamatu alla yantafi bil ilmi wa la yanfa'u bihi bal yadurru bihi nafsuhu wa yadurru bihi ghairuhu. Wa bil jumlah fa innal alim al amil al muallim li ibadillah wal fadil al khair al ma'dud min warasatil anbiya wal alim alladzi la ya'malu walakinnahu yu'allimun nas al khair wal ilmi amruhu mukhtirun. Wa huwa khairun bi katsirin minal alim asyarir alladzi la ya'malu wa la yu'allim khairan. Wa yad'u ma dzalika ila syarr bi taysiri asbabihi wa fathi abwabihi. Fafarik bainal ulama waqtadi bi khairihim wa tasif bi sifatih wa sir ala sabilih takun minal muhtadin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya orang yang sekedar mengajarkan ilmu, dia mengajarkan ilmu secara lahiriah, secara zahirnya. Dia sampaikan daripada ilmunya, dia sampaikan daripada Al-Quran, dia sampaikan daripada hadis. Tetapi mereka di dalam hatinya, di dalam batinnya menyimpan sifat nifak. Itu bisa dibuktikan dengan ilmu yang dia ketahui, ilmu yang dia pelajari itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Bahkan dia mendapatkan mudarat dan memberikan mudarat kepada orang lain dengan ilmu yang dia ketahui. Kemudian beliau menegaskan lagi bahwasanya orang yang alim dan beramal serta mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka inilah orang yang dikatakan warasatul anbiya, orang yang menjadi pewaris daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Karena mereka selain mempunyai ilmu dan mereka mengamalkan dan mereka menyampaikan daripada ilmu yang dia ketahui dan yang sudah dia amalkan. Itu yang pertama daripada golongan orang-orang yang alim. Kemudian yang kedua, orang yang alim tapi tidak beramal dengan ilmunya, tetapi dia mengajarkan kepada orang lain perkara-perkara yang baik. Dia sampaikan daripada kebaikan-kebaikan. Pahala menuntut ilmu seperti ini, pahala bersedekah seperti ini, pahala sholat sunat seperti ini dia sampaikan. Tapi dia tidak mengamalkannya. Maka sekalipun hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi orang yang sekedar mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan, tetapi ini masih lebih baik dibandingkan daripada orang yang alim tapi tidak beramal dan tidak mengajarkan ilmunya. Jadi sudah ada 3 macam daripada orang yang alim. Jadi orang alim mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, inilah yang terbaik karena inilah yang dikatakan warasatul anbiya. Dan ada lagi orang yang alim tidak beramal tapi mengajarkan ilmunya. Ini masih mendingan dibandingkan daripada orang yang alim tapi tidak beramal dan tidak mengajarkan ilmunya. Ditambah lagi, manakala seandainya orang seperti ini tidak mengajarkan kecuali atau tidak menyampaikan kecuali hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum agama, dan justru membukakan pintu-pintu kekeliruan, pintu-pintu kesesatan. Nah, sehingga beliau
mewaspadakan kepada kita, hendaklah kita bisa membedakan di antara para ulama. Jadi kita harus mengetahui yang mana yang dikatakan ulama warasatul anbiya, yang mana dikatakan ulama su. Manakala kita sudah mendapati daripada ulama-ulama warasatul anbiya, maka itulah yang hendaklah kita ikuti jejak langkah mereka dan bersifatlah dengan sifat-sifat mereka. Dan hendaklah kita mengikuti atau mendapat bimbingan daripada jalan mereka. Nah, sehingga kita dulu diajarkan seperti itu. Jadi misalnya kita mendapati daripada guru-guru kita, oh ini ulama ataupun ulama, guru ataupun daripada habaib yang sudah kita ketahui ini adalah orang yang dikatakan warasatul anbiya. Kita ambil sedikit daripada mereka yang bisa kita amalkan, yang kita saksikan langsung. Nah, di sini kan kita harus bisa membedakan yang ulama yang kita saksikan, yang kita dapati, kita ikuti. Oh, ini amalan beliau seperti ini. Nah, kita dapati amalannya seperti ini, kita dapati. Misalnya guru mulia kita ini, beliau menyampaikan daripada khulasah madat, kita amalkan. Walaupun nggak bisa kita amalkan semua, yang mana bisa kita amalkan, alhamdulillah itu yang bisa kita jadikan istiqomah. Apa daripada sifat-sifat beliau, bagaimana sifat beliau, kita ambil sedikit daripada apa yang bisa kita amalkan. Jadi sedikit demi sedikit daripada ulama yang sudah kita ketahui, ini daripada ulama warasatul anbiya, kita ambillah sedikit daripada amalan-amalan mereka, sifat-sifat mereka. Ini kita dapat misalnya nih ulama ini orangnya misalnya nggak pemarah. Nah, itu coba kita amalkan. Ini ulama seperti ini misalnya ulamanya pemurah. Coba kita amalkan. Sedikit-sedikit kita ambil daripada ulama-ulama yang kita perdapati. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad di sini, apabila kita sudah mendapati daripada ulama-ulama warasatul anbiya di zaman kita, maka hendaklah kita ikuti jejak langkah mereka dan bersifatlah dengan kelakuan atau sifat mereka, dan pimpinlah dirimu, jadikanlah dirimu di dalam jalan mereka. Sehingga kita bisa termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada orang-orang yang seperti ini, yang bisa mengikuti jejak langkah daripada ulama-ulama warasatul anbiya, yang bisa kita jadikan daripada imam kita menjadi ikutan kita, sehingga bisa menyampaikan kepada apa yang sudah kita dapatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam mengikuti jejak langkah para ulama warasatul anbiya. Kita bisa istiqomah, kita bisa mengikuti jejak langkah mereka, dan sampai daripada akhir umur kita mati dalam husnul khatimah. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.